Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah transformasi yang, luar biasa banget. Kita akan telusuri perjalanan menakjubkan Gunung Kidul dari yang dulunya dasar laut purba sampai jadi perbukitan yang kita kenal sekarang. Iya beneran, pemandangan dramatis yang kita lihat sekarang, bukit-bukit kapur yang megah itu, semuanya pernah tenggelam di bawah samudra. Nah, dari sinilah penelusuran kita yang seru ini dimulai. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, jutaan tahun lalu, ini adalah lautan dangkal yang penuh kehidupan. Terus di sisi lain, ya inilah Gunung Kidul yang kita kenal sekarang. Bedanya jauh banget kan? Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Oke, sekarang kita mulai penelusuran kita. Lautan purba itu emang udah nggak ada, tapi dia ninggalin banyak banget jejak yang jelas banget buat kita temukan. Dan yang perlu diingat nih, ini tuh bukan sekedar teori atau cerita karangan loh. Ini fakta ilmiah, yang buktinya tersebar di seluruh wilayah. Seolah-olah alam menulis sendiri sejarahnya di atas batu. Dan kita bisa membacanya. Jadi ada dua bukti kuncinya. Yang pertama, ya batu kapurnya itu sendiri. Batu kapur ini sebenarnya adalah tumpukan sisa-sisa kerangka miliaran makhluk laut yang mengedap selama jutaan tahun. Kebayangkan? Terus yang kedua, ada fosil-fosil laut. Ini nih bukti nyata kehidupan laut purba yang awet, seolah membeku di dalam batu. Nah, setelah kita lihat buktinya, pertanyaan besarnya kan, kok bisa dasar laut naik sampai setinggi ini? Jawabannya, ada di kekuatan super dahsyat yang datang dari dalam perut bumi. Oke, prosesnya ini bisa kita bagi jadi 3 langkah utama. Pertama, namanya sedimentasi. Jadi, semua sisa kehidupan laut itu numpuk di dasar terus memadat jadi batu kapur. Nah, abis itu, langkah kedua, pengangkatan tektonik. Ini gampangnya, lempeng bumi itu bergerak dan mendorong seluruh area ini ke atas, keluar dari air. Keren kan? Dan terakhir, erosi. Begitu daratannya muncul, air hujan pelan-pelan mengukir batu kapur yang relatif lunak ini dan akhirnya ngebentuk bukit dan lembah yang kita lihat sekarang. Nah, lanskap unik yang terbentuk kayak gini itu punya nama ilmiahnya, yaitu karst. Jadi gampangnya seluruh wilayah Gunung Kidul itu ya sebuah lanskap karst raksasa. Bentuknya ya hasil pahatan air hujan yang selama ribuan tahun ngelarisin batu kapur. Oke, setelah perjalanan panjang jutaan tahun itu, yuk kita lihat gimana wajah Gunung Kidul sekarang. Dan inilah hasilnya. Perbukitan kapur yang menjulang tinggi, lembah-lembah curam yang dramatis, dan tentu aja jaringan gua-gua yang super indah. Banyak dari gua ini bahkan punya sungai bawah tanah, kayak di Gua Pindul yang terkenal itu. Semua ini, ya, warisan langsung dari masa lalunya sebagai dasar lautan. Tapi yang lebih keren lagi, dasar laut yang dulunya mungkin nggak ramah buat kehidupan darat ini, sekarang justru jadi tempat hidup bagi ekosistem manusia yang sangat dinamis. Bisa kita lihat di sini, kehidupan modern ternyata bisa beradaptasi dengan lanskap purba ini. Ada pertanian, ada pemukiman warga, dan pastinya pariwisata alam yang berkembang pesat. Semuanya berkat keunikan geologis daerah ini. Lalu apa sih makna dari semua ini? Ternyata, kisah Gunung Kidul itu bukan cuma pelajaran geologi loh, ini adalah cerita tentang planet kita yang nggak pernah berhenti bergerak dan berubah. Ada ungkapan yang pas banget buat ngegambarin ini. Wilayah ini dikenal sebagai Museum Geologi Alam Terbuka. Nah, ini bener banget. Datang ke Gunung Kidul itu rasanya kayak jalan-jalan di dalam museum raksasa, di mana setiap bukit dan gua itu jadi pajangan yang nyeritain kisah epik tentang waktu dan perubahan. Dan inilah poin kuncinya yang harus kita ingat. Dunia kita ini selalu dan akan selalu berubah. Landscape Gunung Kidul ini adalah bukti hidupnya. Pengingat bahwa daratan yang kita pijak ini punya sejarah yang jauh lebih dinamis daripada yang mungkin kita bayangkan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Kalau dasar laut aja bisa jadi pegunungan, kira-kira perubahan besar apa lagi ya yang menunggu bumi kita di masa depan? Sebuah pemikiran yang luar biasa untuk kita renungkan bersama.